Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar lemas boleh, tapi jawabnya harus semangat. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha dzalikal fawzul kabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan ayyakuna as-sanah kullaha latamannau ayyakuna as-sanah kullaha. Rawahu Ibnu Ahmad, Ibnu Hibban wa Ibnu Huzaimah. Alhamdulillah, memasuki hari ke-26 di bulan Ramadan. Hari yang kritis, hari yang akan menghampiri penghujung Ramadan. Tinggal sisa-sisa orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mampu kuat untuk tetap istiqomah, siamnya bagus, qiyamnya bagus. Dan insya Allah besok ini hari saya tugas di sini. Ya, hadir ya, jam 2:30 kita mulai sholat tahajud dan muhasabah doa. 3:30 kita makan bareng sahur, insyaallah. Siapa? Alhamdulillah. Allah yang maha baik sudah menginformasikan bahwa orang yang beriman dan orang yang senantiasa beramal soleh, mulai dari pikirannya, matanya, hidungnya, lisannya, telinganya, dadanya, hati, perut, dan buah perutnya dijaga dengan baik, hanya keluar yang baik-baik saja, maka kata Allah baginya lahum jannatu tajri min tahtiha. Bagi mereka surga-surga. Siapa mereka ini? Adalah orang yang beriman lalu terus istiqomah dalam amal soleh. Bilang baik sama-sama. Puasanya sama-sama dong. Puasanya, sholatnya, jamaahnya, sedekahnya, semuanya. Kalau itu dijaga, lahum jannatun tajri min tahtiha. Bagi mereka surga-surga yang mengalir bawah sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang paling besar. Puasa ini kalau dilaksanakan dengan baik, dia akan menang. Menangnya bukan cuma biasa, kemenangan yang agung yang paling besar. Kenapa emang? Janji Allah lewat Rasulnya. Siam berkata kepada Allah, "Ay Rabb, imna'tuhu at-ta'am wa syahwat." Wahai Rabbku, aku telah mencegah hambamu tidak makan, tidak minum, dan mencegah dia bersyahwat di siang hari, binahar. Fasyafi'ni fihi, maka berikan saya izin untuk memberikan syafaat lil abdi, kepada hamba yang mencegah makan minum di siang hari, mencegah matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, dadanya, perut, dan buah perutnya dijaga untuk puasa dengan baik. Maka berikan saya waktu untuk berikan syafaat. Siamnya memberi syafaat, minta kepada Allah. Lalu Al-Quran gak mau kalah, Pak. Al-Quran datang kepada Allah. Yaji'ul Quran yaumal qiyamah. Kemudian juga Al-Quran datang dari kiamat. Lalu berkata, fayaqulul Quran, maka Al-Quran pun berkata, "Ay Rabb, wahai Rabbku,
imna'tuhu, aku telah mencegah dia, mencegah hambamu. Ngapain? An-naum bilail, tidak tidur di waktu malam. Aku mencegah dia tidur di waktu malam, maksudnya begitu. Fasyafi'ni fihi, maka berikan saya izin memberi syafaat pada hambamu yang malam Ramadan dia melek ngaji, baca Al-Quran, kajian, qiyam, dia melek. Enggak ke masjid bawa kasur, lalu bawa bantal, selimut, dan apa yang dipeluk apa namanya? Guling. Kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji, punggung mereka, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Jangan dibawa kasur ke tempat tidur, dibawa masjid jangan. Boleh bawa hamparan saja. Kalau ngantuk tidurkan. Kalau niatnya sudah i'tikaf, maka tidurnya dia pun i'tikaf. Dalam keadaan suci, memang dia ngantuk, tidurkan. Boleh. Tapi tidak menyengaja bawa kasur, bantal, guling, selimut, kelambu, kemudian dibikin kayak kemah, tutup pakai AC sendiri. Itu mah pindah tempat tidur ya Pak ya. Di sini boleh dengan duduk itu selonjor tidur. Memang ngantuk, hak mata. Tapi begitu masuk masjid, di dalam masjid, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah. Maka duduknya, ngantuknya, nguapnya, baca Al-Qur'annya, menjaga matanya, meskipun dia tertidur dengan pulas sampai dibangunkan tahajud, sepanjang itu dia dicatat nafasnya tasbih, nafasnya zikir, desir darahnya zikir, nguapnya taubat, pejamkan matanya istighfar. Kalau dia niat dan tidak niat untuk tidur, ini ngantuk, udah glosor, nggak apa-apa. Karena memang niat i'tikaf apa itu? I'tikaf berdiam diri di masjid untuk ibadah kepada Allah. Seluruh kegiatannya untuk ibadah. Tidurnya ibadah jika niatnya awal adalah i'tikaf, lalu ngantuk kemudian ditidurkan. Nggak apa-apa. Tapi bukan begitu masuk masjid, bismika Allahumma ahya wa amut. Nah itu nggak ada niat i'tikafnya. Ada yang begitu Pak? Hah? Di sini nggak ada sekarang. Nanti malam nggak tahu dah. Kalau anak-anak dia ngejar bagaimana bisa makan bareng. Semalam saya kan ngisi di Bintaro Jaya sektor 3. Banyak anak-anak masuk keluar. Begitu sholat nggak ada suara, tidur. Tapi kata ibu bapak yang lain itu, biarkan dia sedang belajar melihat orang tuanya i'tikaf. Ada juga yang di pojok main handphone, isinya game, tuh kedengeran suaranya, pelanin. Terus begitu datang, ada kue, kasih kue, berhenti Pak, keluar semua makan. Setelah itu datang lagi. Kalau begitu gimana? Biarkan mereka sedang belajar. Dan kita bisa khusyuk, luar biasa. Kalau sepi, gelap, khusyuk, ya pantas. Ya Pak? Pak? Iya Pak? Pak? Iya Pak? Ya. Oke, saya lanjut. Al-Quran pun ngomong begitu. Kalau dia bisa mencegah matanya untuk baca Al-Quran. Ini malam doang Pak Ramadan. Maka dikatakan qala yashfa'an fayashfa'an, silakan kalian berdua beri syafaat. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Yang semangat alhamdulillah. Kalau saya ngomong asik bilang jos asik. Nah gitu dong, biar semangat kelihatan. Di TikTok kedengeran ini? Belum. Asik? Nah bareng. Lalu orang yang tahu tentang hikmah Ramadan, kata Rasulullah,
lau ya'lamul ibadu, seandainya dia tahu, hamba-hambaku tahu, seandainya hambaku tahu, apa yang tahu? Ma fi Ramadan, apa yang ada dalam Ramadan, tamannau, dia menginginkan, apa yang diinginkan? Ayakuna sanah, kullah. Dia menginginkan la tamannau ayakuna sanah kullah. Menginginkan sepanjang tahun itu ada bulan Ramadan. Kalau tahu. Tapi kata Rasulullah, hamba Allah yang tahu Ramadan, dia akan terus menjaga Ramadan dengan man soma Ramadana, bukan itu ya. Man soma Ramadana thumma ajbahu sittan min Syawal kasemidar. Itu maksudnya Pak. Jangan dulu ini ya. Tenang Pak. Siapa orang yang puasa Ramadan lalu menyambung dengan 6 hari di bulan Syawal seperti puasa sepanjang tahun. Jadi nggak usah mengharap sepanjang tahun Ramadan. Cukup sambung 6 hari di bulan Syawal, bebas. Nggak usah nanya lagi, Ustaz, boleh nggak hari kedua langsung puasa? Boleh, tapi jangan sok alim lah. Sok soleh lah, nggak usah. Orang lagi Ramadan, Lebaran, datanglah tetangga, dikasih makan, kita makan. Maaf lagi puasa, maaf lagi Syawal. Jangan, itu sombong. Man asbata inafsi tawadu'an fahuwa tabul haqqan. Siapa orang ya yang ketika orang pada makan pesta dia malah puasa, yang ketika orang pakai baju mewah dia orang kaya tapi pakai baju miskin, dia sombong. Bapak punya BMW, nggak pernah bawa ke masjid. Di hotel juga nggak bawa begitu. Ke hotel, pesta, naik Gojek. Itu sombong. Baju bagus, pakai baju rombeng, itu sombong. Kan biar dianggap sederhana. Biar dianggap sederhana, padahal dia tahu semua kamu ini orang kaya. Pakailah pakaian yang bagus. Kalau masuk masjid. Ayatnya ada nggak? Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus setiap kali kamu masuk masjid. Setiap kali masuk masjid pakai yang bagus. Bukan yang paling bagus, yang bagus. Bukan yang paling mahal, tapi yang bagus. Yang dicuci, yang masih ada warnanya, yang wangi, bukan yang semalam dipakai tidur, dipakai lagi subuhnya. Kecuali itikaf. Yang bau keringat sebelahnya, maka itu wajib Pak hukumnya. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus setiap kali masuk masjid. Mau pengajian kek, mau sholat kek, pakai yang bagus. Dan malaikat senang lihatnya. Karena malaikat juga gak suka kalau hamba Allah ke masjid bau. Keteknya, bau mulutnya, gak suka. Tutup hidung malaikat. Dikatakan pada Rasulullah, saya gak suka itu. Si fulan, kenapa? Mulutnya bau bawang. Berarti siwak dulu sebelum masjid. Pakai yang bagus, yang wangi. Kenapa? Kiri kanan juga seneng. Wangi. Tapi kalau, aduh, ini orang ketek kayak ini, nggak diurus. Perengus, tahu perengus Pak? Kalau saya kan bagus, tapi yang itu namanya perengus. Udah ketemu Pak? Al-A'raf 31. Baca biar sempurna bacanya. Disangkanya saya nggak pakai ayat. Monggo Ustaz. Terjemahannya biar cepat, yang kencang. Mana ngomongnya? Tuh kan.
Tuh, termasuk pakaian juga jam berlebihan. Cincin 1 kan boleh nggak apa-apa. Jam 1 nggak usah pakai jam tangan 3. Cincin 5-5 pakai. Kalau jam begini nggak usah. 1 cukup. Kiri 1 kan 1. Boleh Pak ya? Halo? Boleh. Pakai yang bagus, yang kita pilih, yang wangi, sudah mandi. Pokoknya hadap Allah. Setiap kali masuk masjid, jadi setiap masjid bagus. Ini nanti pakai untuk duhur, asar boleh. Saya maghrib boleh. Sisa subuh ganti. Dalamannya juga ganti. Kecuali begini, boleh Pak. Yang untuk sholat taruh doang. Nah begitu hari biasa pakai baju basahan kalau orang Jawa bilang. Itu bagus. Jadi yang ke masjid cukup 1, sehari 1. Besok ganti lagi yang lain. Tapi Ustaz baju saya 5-5-nya sama putih semua, ya nggak apa-apa. Tapi kan beda. Yang penting bagus, wangi, cakep. Kenapa? Allah nggak suka yang nggak cakep. Peci juga begitu. Jangan yang udah kuning sini, udah meletek. Ganti Pak, cuma 6.000, di online cuma 4.000, ongkir gratis. Tinggal pilih nomornya berapa. Ini saya begini Pak, bukan ngasih tahu aja. Ini ada 3 sampai yang kayak gini. Ada yang warna biru, ada yang warna keemasan. Kalau ini kan silver sama sedikit kuning-kuningan. Ada polos putih, terus ada yang hitam polos, ada semua. Alhamdulillah. Dan bajunya diselesaikan dengan sarungnya dan seterusnya. Bukan untuk pamer, tapi melaksanakan perintah Allah. Al-A'raf ayat 31. Jadi kalau saya jelek ke sini protes, nggak sesuai 31 Al-A'raf gitu. Mesti saya harus keren dan ganteng. Kenapa? Itu perintah Allah. Alhamdulillah. Termasuk sendal, jangan kiri semua, dibawa kiri-kiri, dua-duanya pakai kiri, berdua kanan, dan dicuri orang. Pakai sendal yang bagus, kemudian taruh, disimpan yang agar orang nggak lihat gimana caranya. Bawa plastik, masukin tas Pak. Di Mekah, Madinah kayak begitu Pak. Biar selamat digendong itu, pokoknya Pak. Sarung sendal atau sepatunya, karena memang nggak tahu nanti pulangnya lewat pintu mana. Terus nomor berapa naruhnya, maka dianjurkan dikasih plastik masukin simpan. Kita boleh di sini, yang penting gak ganggu orang. Tapi saya yakin sini udah nggak ada pencuri karena udah soleh semua masuk masjid. Ya, kalau ada yang hilang minum aja biar adem. Ya. Gak di TV. Tapi jangan merek itu ya, itu merek Yahudi gitu. Allah Akbar. Oke, saya lanjut nih. Seandainya hambaku tahu Ramadan, di dalam Ramadan itu begitu dahsyat, hambaku akan minta selama panjang tahun itu adalah masuk seperti Ramadan semua. Tapi ternyata Allah Maha Indah, Maha Baik. Sambungkan Ramadan dengan nama bulan Syawal seperti bulan saat kamu puasa sepanjang tahun. Terus 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid juga seperti puasa sepanjang tahun. Kemudian 9 Dzulhijjah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Kemudian kedua Asyura menghapus dosa tahun yang lalu, setahun dihapus oleh Allah. Jadi Masya Allah banyak puasa yang pahalanya tahunan. Alhamdulillah. Jadi udah Allah kasih. Pertanyaannya, poso mboten Syawal 6 dino? Jawaban sing wingi kae poso ora? Mas jenengan ngerti mboten? Ngertos? Poso mboten iki? Kata ora yo. Soalnya saya tuh petugas luar Pak, ekspedisi. Ya nggak apa-apa. Kalau pas libur puasa. Maksudnya nggak ada liburnya Mas. Pas libur kan juga pas makan-makan Pak Ustadz. Oh iya, ya udah. Ada rukhsah. Kemudian sudah menyambung itu, lihat. Orang yang puasa itu dijamin tidak akan masuk neraka. Emang kenapa? As-saumu junnah. Puasa itu perisai seperti ini nih. Jadi enggak sudah neraka. Ini tuh enggak bekas saya enggak bisa lewatin perisai ini. Dan itu jauhnya 70 tahun. Man soma yauman
fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nar sab'ina kharifa. Siapa orang yang puasa sehari jalan Allah, puasanya imanan wa ihtisaban, karena Allah dia puasa, jalan Allah dia puasa, ba'adallahu lahu wajhahu minan nar sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan wajahnya sejauh 70 musim. Kharifan itu musim, ai sanah tahun. Karena musim itu setahun sekali. Sejauh 70 tahun. Jauhnya hamba yang puasa sehari dari neraka dijauhkan. Bagaimana kalau kita 29 hari, 30 hari? 2100 tahun dijauhkan setiap tahunnya. Ditambah dengan 6 hari yang isinya sama dengan setahun. 3 hari yang isinya sama dengan setahun, maka nggak bakal masuk neraka. Allah ampunkan dia dan diberi syafaat oleh siamnya. Alhamdulillah. Maka berbahagialah mendapat informasi yang indah ini. Senanglah Bapak, Ibu, alhamdulillah hadir. Dan kalau sebelum malam Ramadan, 10 malam terakhir, hai suami, bangunkan istrimu, ajak istrimu, anak-anak bangunkan mereka agar jangan tidur di 10 malam terakhir. Artinya banyakin melek, banyakin ibadah. Kenapa emang? Di malam salah satunya itu ada Lailatul Qadar. Kita nggak tahu yang mana. Apalagi tahun sekarang puasa Pak, tiap malam ganjil. Sekarang di Muhammadiyah ganjil sekarang. Semalam ganjil. Ntar malam kita jadi nggak pernah genep. Lalu Allah nggak adil dong kalau dulu ganjil doang. Kapan itu nanti? Maka Rasulullah katakan, carilah Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Pakai 10-10-nya. Ada yang ganjil, lebih getollah kamu di malam yang ganjil. Kemungkinan besar turunnya adalah di yang ganjil. Cari yang ganjil-ganjil. Maka di sini penuh kalau ganjil. Dan nanti malam saya terawihnya itu ngisi di Bani Umar, Geraha Raya Bintaro Geraha. Maka saya nggak pulang langsung ke sini. Takut seperti 5 tahun yang lalu ketiduran itu. Ya, langsung ke sini biasanya saya langsung duduk di situ. Ya ngaji terus kemudian ya selonjor tidur. Yang sila. Saya bawa tempat itu tapi bukan yang saya itu yang ditekuk itu, cakep. Insyaallah. Nanti malam ya Pak ya. Dan kita nanti malam itu tongseng bukan, Masya Allah. Sudah kebayang itu Pak. Enaknya udah kebayang Pak. Apalagi nanti tongseng kan? Insyaallah. Nanti saya udah dihidangkan panas. Saya nggak perlu ngambil, nggak perlu antri. Jadi siapin. Alhamdulillah. Bapak ngambil sendiri lah. Kan saya beda. Buahnya udah siap, temanya siap, ya. Masya Allah. Dia tinggal nyuruh orang, musuhnya turun sendiri. Alhamdulillah. Mas, besok sini ya. Ada kajian lagi jam 2:30 lah. Hah? Iya, ini berdua nih yang pakai seragam merah. TV One ya Mas ya? Alhamdulillah. Dan malam-malam itu rahasia, meskipun ada ciri-cirinya. Ya, salah satunya adalah malam itu terang benerang, langitnya biru, nggak ada awan, nggak ada angin yang kencang, sejuk, sepoi-sepoi, nikmat, indah, nggak ada keributan, nggak ada apa. Oh, jaga, malaikat itu menyelesaikan semua urusan. Dan kalau kita punya utang, kita punya masalah begini, langsung diangkat. Malaikat mengurus semua. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Kemarin sebegini ada ibu nanya, Ustaz, bagaimana kalau yang haid? Haid masih bisa melafalkan Al-Quran yang dihafal. Inna a'tayna wahad. Ulang-ulang. Lalu baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang-ulang itu. Sholawatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terserah lagunya kayak apa. Kemudian Asmaul Husna diulang-ulang. Ya Allah, Ya Rahman. Lalu ya Allah ampuni dosaku, suamiku, anak-anakku, kedua orang tuaku, kakek nenekku, buyutku, semua ya Allah malam yang indah ini.
di 10 malam itu, dan ada malam yang kita sangka itu benar-benar mulai dari sore Pak, mulai dari maghrib Pak, itu begitu maghrib lewat maghrib itu sudah masuk malam sampai 1 detik sebelum subuh. Hatta matla'il fajr, sampai matla' fajr itu terbit, subuh di pemandangan, itu selesai. Setelah itu malaikat naik lagi, laporan. Ya Allah si A, si B, bukan Allah nggak tahu, tapi malaikat udah tugas. Oke. Karena Ramadan begitu dahsyat dan sebentar lagi kita selesai. Hamba menangis, burung-burung ikut, makhluk yang di angkasa malam ya merasakan nikmatnya pas malam itu. Maka ketika hamba yang nggak dapat, rugi puasanya, puasa tapi matanya nggak bisa jaga, hidung nggak bisa jaga, semua bisa jaga. Dia cuma dapat lelah, cepat haus dan lapar. Pahalanya nggak dapat, rugi mereka. Rugi ma'anfu namanya. Irungnya potol. Ya, saking jeleknya itu irungnya potol. Namanya rugi ma'anfu, yaitu potol irungnya orang yang Ramadan ketemu sampai akhir Ramadan dosa tidak diampuni oleh Allah. Itu belum dapat ampunan, mengerikan. Maka setiap hari ampunan Allah, setiap malam ampunan Allah, ya. Dan ampunannya begitu luar biasa. Udah sering disampaikan Ustadz, man soma Ramadan. Nah, kalau ini benar Pak, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa lalu diampuni Allah. Kalau puasanya cakep, iman wahtisaban. Malamnya bangun, man qoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia bangun malamnya, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, dia tilawah, bacakan kajian malam Ramadan, negakkan ibadah di malam Ramadan, apa semua kegiatannya yang baik-baik, maka bisa mengampuni dosa-dosa yang lalu. Alhamdulillah. Dan itu bisa kita ulang setelah Ramadan. Istiqomah tahajudnya, istiqomah istighfarnya. Alhamdulillah. Sama-sama alhamdulillah. Asik. Jam 1 kurang 2 menit. Ada pertanyaan? Memang enak Pak. Alhamdulillah gak ada ngantuk ya. Biasanya kan ada pelekar. Karena soalnya asik. Ada pertanyaan gak ada? Kita doa tutup ya kalau gak ada pertanyaan. Kita ketemu insya Allah besok ini hari malam 27. Silakan Bapak bisa habis taraweh pulang sebentar ya, ganti pakaian ya, yang pakaian baju untuk salinan, kemudian untuk subuhnya beda. Dan kemudian di sini penuhi masjid ini dengan i'tikaf. Niat karena Allah, apapun pekerjaan baik dalam masjid ini semua dihitung pahala yang berlipat ganda. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib Allah lipat gandakan. Dan orang i'tikaf itu berhasil menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Allah dia jadi orang baik dan Allah bersama orang-orang baik. Innalladzina innallaha ma'al taqwa walladzina muhsinun. Ya, hal yang terakhir 128. Allah bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang baik. Dibersamai hidupnya sampai sukses hidupnya dengan mulia, dengan baik, anak-anak sukses semua, kuliahnya baik, menikah dengan bagus, punya rumah tangga yang baik, rumah, kendaraan Allah kasih, kerjanya baik, anak-anak baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya dzal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghna fadlika aman siwak. Duhai Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang yang tak pernah pandang sayang. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika nastaghits. Afsih lana sya'ana kullah. Duhai Allah, Engkau yang Maha hidup, yang Maha berdiri sendiri, yang tidak butuh pada bantuan siapapun apapun. Perbaikilah yang seluruh urusan kami. Perbaiki semua kegiatan hidup kami, hajat kami. Perbaiki semua kehidupan kami yang kami punya utang. Segera lunaskan dengan baik dan cepat ya Allah. Yang punya masalah selesaikan ya Allah. Yang punya urusan mudahkan urusan ya Allah. Yang punya anak-anak sekolah, kuliah, pesantren, mudahkan sekolah,
kuliah pesantrennya dan mendapat ilmu yang manfaat, lulus dengan baik. Setelah itu ya Allah, Engkau berikan pekerjaan yang baik, yang berkah, dan berikan jodoh saat yang sama dengan jodoh yang baik, yang kemudian menyelenggarakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dengan bimbingan rahmat dan cintamu. Dapat ridho kedua orang tua masing-masing. Ya Allah, muliakan kami, hindarkan dari kehinaan, jauhkan dari teman-teman tidak baik, pengaruh tidak baik, jauhkan tempat yang tidak baik, kompleks tidak baik, jauhkan kami dari malapetaka, bahaya, musibah, fitnah. Dan ya Allah, di masa tua kami ini, hindar jauhkan dari penyakit-penyakit berat yang tak sanggup memikulnya ya Allah. Kalau sedang memberi penyakit ya Allah, sembuhkan dan sanggupkan. Sembuhkan dan sanggupkan untuk ibadah dengan baik. Dan terus bimbing kami untuk ke masjid seberat apapun ya Allah. Bimbing, mudahkan ke masjid sesakit dan sesusah apapun ya Allah, mudahkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min rasyada. Ya Allah, sempurnakanlah rahmat-Mu untuk kami dan mudahkan semua urusan kami hingga kematian yang mudah, husnul khotimah, mendapat nikmat kubur yang indah, lapang sampai hari kebangkitan dan berkumpul di mahsyar dengan selamat, sirat selamat dan masuk surga bersama-sama dengan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya rabbal alamin. Ya Allah, sempurnakan ibadah Ramadan sampai tuntas dengan baik, siang malamnya kami bisa laksanakan dengan baik dan pertemukan Ramadan akan datang dengan rahmat dan cintamu. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, asik. Terima kasih. Saya pamit. Terima kasih guys.